Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan udah lama banget kita nggak bikin segmen ini ya. Jadi aku hold cukup lama karena aku lagi nunggu sentimen-sentimen yang menarik buat dibahas nantinya teman-teman. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah request. Ada banyak sekali requestan koin di sini dan mohon maaf kalau belum sempat saya bahas ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas untuk koin yang memang dapat sentimen yang bagus. Sengaja aku seleksi karena beberapa pembahasan video kita di segmen analisa kripto yang kemarin itu banyak yang komplain kenapa isi videonya terlalu mendasar dan juga kurang padat. Itu karena ya dipaksakan untuk dibahas koin-koin yang sebenarnya tidak dapat sentimen yang bagus ataupun jelek, teman-teman. Jadi pembahasannya jadi kurang menarik. Nah, di video kali ini kita akan bahas Cardano karena Cardano baru aja meluncurkan weekly development report untuk tahun 2023 di bulan September ini, teman-teman. Jadi pada tanggal 29 September, which is itu kemarin ya, videonya dibuat tanggal 30. Jadi masih sangat-sangat baru banget laporan yang diberikan oleh Cardano. Jadi menarik untuk kita bahas. Pertama-tama kita akan lihat dulu Cardano hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp3.800. Market cenderung ya bisa dibilang stabil ya dalam beberapa waktu, apalagi di perdagangan kemarin, hari Jumat kemarin, di mana kita dapat sama-sama data soal PCE inflation dari Amerika Serikat dan hasilnya adalah inflasi mengalami sedikit kenaikan dengan core yang mengalami penurunan. Menurut saya, dari data sentimen makroekonomi ini menunjukkan tren yang bagus untuk market kripto. Semoga aja didukung sama yang namanya pergerakan harga yang lebih baik, khususnya untuk market ya Bitcoin dan juga big caps yang lain, termasuk Cardano salah satunya. Untuk saat ini, supply beredar dari Cardano adalah di 35 miliar ada, dan juga kalau dari persentasenya itu di kisaran 78%. Which is artinya Cardano makin lama makin banyak ya ke market, teman-teman, makin melimpah ke market. Dan setahu saya belum ada mekanisme ataupun percobaan untuk mereka mengurangi supply yang beredar. Sepertinya sih kalau kita lihat dari data weekly reportnya, ini ada jumlah peningkatan project yang di launching di Cardano, teman-teman. Kalau kita lihat ada 144 project launch ya. Kemudian juga sudah sebanyak 1.287 project yang dibangun di blockchain dari Cardano. Ini meningkat dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu. Jadi sebenarnya project dari Cardano ini bisa dibilang salah satu yang memiliki improvement paling tinggi dibandingkan dengan altcoin yang lain. Selain itu ada beberapa project yang mereka juga kerjakan, teman-teman, seperti core teknologi yang mereka perbarui, kemudian juga baru aja ada new function dari sebuah wallet namanya Lace Wallet yang ada di Cardano, itu juga coba buat diimprove. Kemudian juga ada Marlow Runner Development, ini semacam pembaruan dari smart contract yang mereka miliki ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari jumlah transaksi dari Cardano, ini salah satu yang sudah bisa dibilang terbesar, teman-teman, sebanyak 75,5 juta transaksi di blockchain-nya, dan ini bakalan terus diimprove ke depannya, teman-teman. Jadi akan sangat-sangat menarik untuk kita lihat project dari Cardano untuk ke depannya. Jadi ini beberapa project yang mereka kerjakan ya, dari core teknologinya, dari wallet yang namanya Lace tadi, kemudian juga ada smart contract yang mereka perbarui, Plutus Tools, teman-teman, ya, berhubungan sama New Marconi API. Jadi ini berhubungan sekali sama teknis di lapangan terhadap project dari Cardano. Buat lebih gampang untuk kita melihat, jadi dalam weekly report ini udah cukup jelas sih diberitakan, teman-teman, tapi aku cari sumber lain juga ya untuk melihat apa namanya perluasan materi yang sudah disampaikan. Cardano buat gebrakan besar, Project Catalyst Fund 10 punya misi penting terhadap project dari Cardano. Jadi Cardano melalui Project Catalyst Fund 10 kembali menunjukkan dedikasinya dalam hal mendukung inovasi dan juga pengembangan yang didorong oleh komunitas, dengan sejumlah proposal mendapatkan dukungan dan juga partisipasi dari komunitas yang terus meningkat. Dan kalau kita telusuri dari hasil dari Fund 10 ini, salah satunya yaitu hasil voting.
dukungan dari komunitas yang menyatakan bahwa sebesar 50 juta Cardano, inisiatif untuk memberikan modalnya yang sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek terpilih. Jadi intinya Cardano bikin kayak inkubator gitu buat proyek-proyek yang running di blockchain dari Cardano ini. Siapa yang membutuhkan pendanaan itu akan disupport langsung sama komunitasnya. Selain itu partisipasi dari komunitas meningkat sangat pesat ya, sebanyak 400 ribuan suara yang diberikan selama putaran pendanaan dan menunjukkan keterlibatan komunitas yang semakin meningkat dalam bentuk masa depan platform. Jadi bisa dibilang komunitas mereka benar-benar growth, teman-teman. Cardano dan juga dukungan dari raksasa industri. Dalam perkembangan yang signifikan ini, Binance, bursa kripto terbesar di dunia, mengumumkan penambahan pasangan perdagangan dari Cardano dan juga Litecoin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dari platform Binance dan membuka lebih banyak peluang bagi para trader. Dengan kesuksesan proyek Catalyst Fund 10, Cardano terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung inovasi dan juga pertumbuhan ekosistem. Dengan dukungan yang kuat dari komunitas dan pemangku kepentingan industri, masa depan Cardano tampaknya cerah dan penuh dengan potensi. Jadi menarik, kemudian juga ada berita dari Input Output Hong Kong Shares yang baru aja mengumumkan soal peningkatan jumlah. Ya, ini sebanyak 1.287 proyek yang saat ini dibangun di Cardano, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari news yang ada, memang ini merupakan sebuah sinyal yang cukup positif buat Cardano ya, teman-teman. Jaringannya sudah meningkat, ada proyek-proyek yang dibangun yang lebih besar lagi. Kemudian yayasan independen yang mengawasi pertumbuhan blockchain Cardano telah merilis laporan perkembangan terbarunya. Kesimpulan utama dari rilis tersebut, sekarang ada sekitar 1.287 proyek yang dibangun di jaringan Cardano. Angka saat ini berarti setidaknya 10 proyek terbaru mulai dibangun selama bulan September, khususnya laporan terakhir yang menunjukkan ada di kisaran 1.277. Berarti sudah ada peningkatan nih dari waktu ke waktu terhadap proyek-proyek yang dibangun dari Cardano. Cardano Future Network Wallet and Smart Contract Upgrade. Jadi siap-siap nih, akan ada pembaruan terbaru dari Cardano, terutama soal jaringan yang mereka bangun. Melihat dari peningkatan jaringan dompet dan juga smart contract, Cardano akan melanjutkan pembaruan pembangunan terbaru, yaitu Input Output Hong Kong yang mengungkapkan beberapa peningkatan di berbagai infrastruktur yang mana meningkatkan pengalaman pengembang dan juga pengguna. Misalnya, tim bekerja dan juga penelusuran yayasan menyediakan analisis yang membandingkan berbagai klaster di Cardano dan juga meningkatnya beberapa fitur back-end. Itu sih teman-teman yang kita udah bahas tadi ya, soal wallet juga dari Lace yang sudah di-upgrade, dan ini ada sebuah reaksi, teman-teman. Jadi Cardano, kendati developernya sudah bereaksi yang bagus ya, memberikan potensi terbaiknya, meningkatkan skalabilitas dari Cardano, namun ternyata dari catatan lain dari investor, justru investornya pada stres, teman-teman. Meskipun aktivitas pengembangan ADA tetap tinggi, hal ini gagal memberikan dampak positif terhadap pergerakan dari harga dari token ADA atau koin ADA. Menurut CoinMarketCap, ADA turun sekitar 2% selama 7 hari terakhir. Pada saat penulisan, ADA diperdagangkan di kisaran 0,246 dolar, dan juga kapitalisasi pasarnya itu sudah lebih dari 8,6 miliar. ADA menyelesaikan penurunan alamat aktif harian per minggunya, dan juga ini cukup mengkhawatirkan. Meskipun demikian, kecepatannya masih cenderung tinggi dan juga masih bisa digunakan untuk transaksi dalam jangka panjang tertentu. Nah, meskipun proyek Cardano ini bisa dibilang bagus, ada upgrade yang mereka lakukan juga, kemudian juga ada peningkatan jaringan yang dibangun di di blockchain-nya ya, teman-teman, tapi itu tidak didukung sama peningkatan harga dari Cardano. Sehingga
ya investor masih dalam posisi stres, dalam tanda kutip stres. Kemudian mereka juga akan ada beberapa event nih teman-teman di Las Vegas. Mereka menyambut untuk project NFT yang akan mereka lakukan teman-teman. Ini baru aja project dari Cardano ini masih bakalan sangat-sangat kental berbau community. Jadi mereka hadir di Las Vegas untuk sebuah event. Ya itu sih beberapa yang mungkin menarik untuk kita bicarakan soal Cardano. Lalu gimana nih potensial dari Cardano? Apakah masih menarik atau enggak? Pertama kita lihat dulu dari pergerakan Bitcoin. Bitcoin so far masih bergerak di kisaran di bawah level 27.000 dengan posisi BTC dominance yang justru mengalami penurunan. Saya menilai ini sebagai sebuah sinyal bagus khususnya untuk altcoin karena BTC dominance-nya sudah turun, jadi Cardano akan punya potensial untuk kembali menguat untuk harganya ke depan. Sementara kalau dari pergerakan Cardano di time frame daily kelihatan banget dia masih bergerak di atas level support kisaran 0,24. Menurut saya itu merupakan level support yang sangat kuat untuk Cardano. Sebelumnya ketika crash market ya teman-teman di bulan Desember 2022 karena ada sentimen dari FTX yang bangkrut, membuat Cardano sempat nyungsep tuh ke level 0,24 dan sekarang dia kesentuh lagi level yang sama. Dengan posisi kalau kita lihat dari Binance pergerakan volumenya turun, smart money juga masih cenderung kosong. Jadi belum ada indikasi yang kuat kalau Cardano bakalan recover. Sementara itu dari pergerakan Cardano yang bertahan di atas level support 0,24, saya nilai sebagai sebuah upaya yang lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi pergerakan Cardano ini lumayan banget dia bertahan di level tersebut dan belum ada selling pressure yang berhasil membuat Cardano turun lebih dalam. Dengan kata lain, artinya seller tidak cukup kuat untuk mempres harganya turun. Jadi semoga aja sellers akan segera jinak dan juga buyers bisa take control sehingga pergerakan dari Cardano bisa kembali growing. Secara pergerakan, menurut saya momentum bullishnya masih belum terlihat, belum ada candle konfirmasi pembalikan arah terjadi. Namun dari struktur market, kita udah mulai mencoba untuk bergerak sideways. Semoga aja ini merupakan sinyal atau indikasi yang positif untuk Cardano. Kendati pergerakan Cardano bisa dibilang sempat naik nih teman-teman sampai kisaran 0,25, namun ternyata secara time frame 4 jam seller itu masih ada dan cukup mempres harganya bisa turun. Besok kita akan dapat closing time frame weekly, bukan besok sih, 2 hari lagi teman-teman. 2 hari lagi di hari Senin jam 7 WIB ya, itu akan ada closing time frame weekly dan benar-benar menjadi penentuan kemana arah dari pergerakan market, khususnya market Bitcoin. Ya karena Cardano masih sideways aja, menurut saya gitu sih teman-teman. Jadi kalau Cardano turun, mungkin potensialnya bisa turun balik lagi ke kisaran 0,24. Kalau dia naik, maka target 0,26 saya rasa cukup realistis untuk dicapai, setidaknya untuk teman-teman yang trading jangka pendek. Kalau kita lihat lagi dari time frame kecil, pergerakan Cardano beberapa jam terakhir memang mendapatkan tekanan jual. Kalau kita lihat dari smart money-nya pun juga cenderung menurun, teman-teman. Artinya dalam posisi weekend ini, kemungkinan hedge fund pada liburan dulu ya. Belum niat buat gerakin ataupun naikin harga Cardano lagi, teman-teman. Sementara kalau dari time frame daily, belum ada konfirmasi terjadinya pembalikan arah. Saya rasa jangka pendek masih akan ada opsi untuk Cardano untuk kembali menguat. Semoga aja bisa kembali balik ke kisaran 0,26 sehingga kalau itu bisa terjadi maka akan ada potensial kembali untuk kita melihat Cardano lanjut menguat karena ada indikasi juga di level tersebut kita bisa menyelesaikan yang namanya double bottom di sini. Kalau dia bisa kembali balik ke kisaran 0,26. Jadi itu sih menurut saya dari segi news dan juga pergerakan harga Cardano. Saya rasa cukup menarik untuk kalian perhatikan. Kalau teman-teman mungkin ada koin lain buat dibahas, ada koin yang lagi ada event dan lain sebagainya, dan teman-teman tertarik, boleh langsung tulis di kolom komentar. Next time kita akan coba untuk ulas juga. Oke gitu aja buat pembahasan Cardano. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.